Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Eri Widi Astuti NIM 195231116. Kedua, Sofia Nur Fadila NIM 195231260. Yang ketiga, Afrian Aji Cahya dengan NIM 195231286. 4. Yusuf Nur Ais NIM 1952311325. 1. Rasio profitabilitas. 1. Rasio umum Net Profit Margin atau NPM. Rumus NPF sama dengan laba bersih bagi pendapatan. Pada tahun 2019 dihasilkan 1,46%. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,46%. Hasil analisis laba yang dihasilkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nomor 2. Net Operating Margin atau NOM. Rumus NOM sama dengan laba operasional bagi pendapatan bersih yang dihasilkan 2019 yakni 1,92%. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,92%. Hasil analisis yakni NOM pada Bank Net Syariah mengalami penurunan sebesar 1%, maka dari itu bank mengalami ketidakefisienan pada rasio profitabilitas. Nomor 3, Return on Equity atau ROE. Dengan rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi modal. Pada tahun 2019 terdapat 0,05%. Pada tahun 2020 terdapat 0,9%. Dari analisis ROE pada keterangan tersebut mengalami kenaikan, maka dari itu bank bisa dikatakan efisien. Nomor 4, Return on Asset atau ROA. Dengan rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi aset. Pada tahun 2019 terdapat 0,10%. Pada tahun 2020 terdapat 0,6%. Dari hasil analisis pada keterangan tersebut mengalami penurunan, maka dari itu bank sedang tidak efisiensi ROA. Kemudian rasio likuiditas. Pertama, rumus umum current ratio. Rumusnya adalah kas ditambah pendapatan BI dan bank lain dibagi utang lancar. Pada tahun 2019 terdapat 0,260%. Pada tahun 2020 terdapat 0,077%. Dari hasil analisis Bank Net Syariah mengalami penurunan dalam membayarkan hutang jangka pendek dari perolehan hasil current ratio. 2. Quick ratio. Rumusnya adalah kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2019 terdapat 0,004%. Pada tahun 2020 terdapat 0,002%. Dari hasil analisis, jika bank berada di bawah 1 KIR, bank tersebut mengalami penurunan. Kondisi keuangan di bank tersebut kurang stabil.
Yang kelima ada rasio efisiensi. Yang pertama ada BOPO dengan rumus biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Di tahun 2019, 84,70% dan di 2020, 56,16%. Hasil analisis, hal ini menunjukkan BOPO pada tahun 2019 lebih besar daripada 2020. Maka dari itu, BOPO yang dialami oleh Bank Net Syariah tidak efisien. Yang keenam ada rasio pertumbuhan. Pertama, book value per share atau BVPS. Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Di tahun 2019 terdapat 6.871, sedangkan di 2020 terdapat 7.397. Hasil analisis, hal ini menunjukkan pada nilai saham pada perusahaan mengalami kenaikan per lembar saham. Nomor 2 ada earning per share atau EPS. Rumusnya adalah total laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Pada 2019 terdapat 8.917, sedangkan di 2020 terdapat 5.175. Hal ini menunjukkan naiknya besaran laba bersih setelah adanya pajak jika dibagi pada jumlah saham beredar. Yang ketujuh ada market base. Pertama ada price earning ratio. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham beredar. Pada 2019 ada sekitar 8,91%, sedangkan 2020 5,17%. Hasil analisis jadi dapat diartikan dari 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Yang kedua, ada price to book value. Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. 2019 6,87%, sedangkan di 2020 7,39%. Hasil analisisnya adalah maka dari itu nilai buku per lembar mengalami kenaikan 0,52 nilai buku per lembar saham. Maka dari harga per saham naik. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisa rasio-rasio keuangan yang sudah kelompok kami analisis di atas, kemudian dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank BNI Syariah lebih baik daripada BRI Syariah dan Net Syariah. Meskipun demikian, secara rata-rata kinerja laporan keuangan BNI Syariah mengalami penurunan, sedangkan Bank BRI Syariah dan Net Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah dan Net Syariah memang memiliki likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah, namun dari segi profitabilitas dan solvabilitas, aktivitas dan efisiensi biaya, BNI Syariah lebih baik. Adapun saran yaitu untuk meningkatkan kinerja sebuah laporan keuangan pada sistem perbankan berpengaruh pada keuntungan dan total aset aktifanya. Rasio NPM dapat ditingkatkan ke depannya agar kinerja keuangan agar lebih baik, dan apabila terdapat predikat kinerja yang lebih baik, maka Bank Syariah dapat diharapkan